Halo kawan-kawan, selamat datang di channel YouTube kami, channel YouTube Physics Corner. Ini adalah channel yang membahas tentang soal-soal fisika dalam ataupun luar negeri, baik kurikulum nasional maupun kurikulum internasional. Oke, pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit membahas tentang rangkaian arus searah atau DC sirkuit, ya, tentang hukum Kirchhoff. Ya, ini adalah rangkaian loop dengan loop berjumlah dua atau dua loop, ya. Uh, tapi sebelum lebih lanjut, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel kami, like, komen, dan juga share kepada yang lainnya. Oke, kita akan coba menyelesaikan soal ini, ya, pelan-pelan dengan menggunakan teorema atau hukum Kirchhoff. Ya, ini adalah soal UMPTN. Soal ini cukup lama, dari tahun 2001 di rayon A. Ya. Soalnya seperti ini, ya. Rangkaian listrik terlihat seperti gambar. Ya. Ada sumber tegangan 1,4 volt, kemudian terhubung dengan R1 4 ohm, sumber tegangan 2 volt, dan hambatan 2 4 ohm, dan sumber tegangan 3 10 volt. Ya. Saya dapatkan dari kumpulan soal-soal UMPTN sejak tahun 2001. Baik, pertanyaannya adalah beda potensial antara A dan D adalah berapa? Apakah 1 volt, 16 volt, 48 volt, 2 volt, atau 0 volt? Kita coba dengan menggunakan hukum Kirchhoff 1 dan 2, ya. Nah, kita perlu ketahui, ya, saya hapus hukum Kirchhoff, ya. Hukum Kirchhoff, ya. Hukum Kirchhoff ada dua. Yang pertama adalah total arus yang masuk sama dengan total arus yang keluar. Ya, pada titik percabangan, total arus yang masuk sama dengan total arus yang keluar. Dan hukum kedua adalah jumlah tegangan ditambah jumlah perkalian arus dan hambatan bernilai 0. Ya. Kita akan menggunakan dua formula ini untuk menyelesaikan persamaan di bawah ini. Baik, langkah pertama adalah dengan menentukan arus secara sembarang. Ya. Sebutlah ini S1 karena ini polaritas positif. Ya. Sebutlah ada arus I1 berarah ke sana. Ya. Sembarang saja ini I1. Ya. Kemudian I2, sebutlah ke bawah I2. Ya, ini I2. Dan I3 sebutlah dia mengarah ke kiri, ini I3 atau ke sana I3. Maka pada titik percabangan ini ataupun ini bisa kita dapatkan, ya, total arus yang masuk adalah semua arus yang mengarah kepada titik percabang ini, yaitu bahwa I1 ditambah I3 itu sama dengan I2. Baik, kita dapat persamaan ini. Langkah pertama adalah menentukan secara sembarang arah arus. Dan dari arah sembarang arus itu, kita gunakan hukum Kirchhoff yang pertama, ya, masukkan nilai-nilai tersebut, konsekuensinya adalah seperti tadi bahwa yang masuk sama dengan yang keluar. Arus yang masuk sama dengan arus yang keluar. Oke. Langkah kedua adalah tentang loop. Ya, loop adalah rangkaian tertutup, ya. Sebelah kiri ini kita anggap sebagai loop 1, ya. Sebelah kanan dianggap sebagai loop 2. Nah,
balik lagi, sekarang adalah secara sembarang lagi kita tentukan arah loop. Ya. Andaikan arah loop sebelah kiri, ya, kita arahkan searah jarum jam. Ya. Nah, kita akan gunakan formula yang kedua ini. Ya. Di mana? Ya, pada loop 1, total E, ya, kita lihat ini polaritas negatif dulu, maka kita sebut negatif. Negatif 4 volt. Ya. Terus dia menumbruk suatu polaritas negatif lagi, negatif ya, negatif lagi 2 volt. Ya. Ini adalah total E, ya, pada rangkaian loop karena hanya terdiri dari dua sumber tegangan yang kita lihat. Kita menggunakan secara sembarang arah arus ini bertemu dengan negatif dan menggunakan arus sembarang ini bertemu juga dengan negatif pula. Maka min 4 volt, min 2 volt, ya, itu adalah total E. Oke, kemudian kita lihat I1 dan I2. I1 searah dengan arah loop, maka kita tulis tanda plus I1. Ya. I1 ini ternyata melewati hambatan 4 ohm, maka kita tulis dikali 4. Ya. Kemudian plus I2. Nah, I2 ini melewati kawat yang tanpa hambatan. Jadi kita bisa dikali 0 ya. Ini sama dengan 0. Sorry agak ini. Kalau saya ulang lagi ya. Saya hapus dulu biar jelas. Di loop 1 ya. Ini adalah pertama min 4 volt. Min 2 volt ya. Plus I2 dikali 4 ohm plus I1 dikali 4 ohm ya. I2 dikali 0 sama dengan 0 ya. Akhirnya kita dapat ini adalah min 6 sama dengan min 6 plus 4 I1 plus 0 sama dengan 0. Otomatis I1 adalah 6/4, 3/2, itu 1,5 ampere. Dapat E1 1,5 ampere. Oke, nah sekarang bagaimana loop 2? Ya, bagaimana loop 2? Kita lihat loop 2. Ya. Seperti tadi lagi bahwa kita sembarang saja menggunakan arah loop. Ya. Sembarang saja menggunakan arah loop. Misalkan kita gunakan arah berlawanan arah jarum jam, ya, maka di titik ini dia menemukan polaritas negatif, di titik ini juga di potensial 2 menemukan polaritas negatif. Jadi bisa kita tulis total E ini sebenarnya sama dengan min 10 volt min lagi 2 volt ya. Oke, kemudian lihat I2 adalah searah plus melewati hambatan 0. Ya. Kemudian I3 ternyata searah lagi plus I3 melewati hambatan 4 ohm. Ya, 4. Dan ini sama dengan 0 lagi. Oke. Akhirnya kita dapat nilai ini adalah min 12 sama dengan ini 0 ya. Atau sebutlah ini masih 4. I3 sama dengan 0. Dapatlah I3 itu adalah 12 dibagi 4. 3 ampere. Oke, kita sudah dapat I1 dan I3. Nah, sebenarnya yang kita butuhkan emang hanya I1 dan I3. Kenapa? Kita lihat. Pertanyaannya adalah ya, beda potensial antara A dan D ya adalah berapa? Ya. VAD.
Oke, gini. VAD bisa kita tuliskan, saya hapus dulu. Ya. Pertanyaannya saya ganti dengan cara menjawabnya. Ya. Jawabannya tidak saya hapus. Semoga kita bisa mendapatkan jawaban itu. Gini. VAD. Lihat trennya, ini dari A kemudian ke D. Kalau kita lihat VAD, arahnya adalah I3 dikali R2, kemudian negatif I1 dikali R1. Ini positif karena dia searah dengan pertanyaannya, dan ini negatif karena dia berlawanan arah dengan pertanyaannya. Pertanyaannya adalah dari A ke D, maka I3 ini positif, tapi I1 ini adalah negatif. Ya. Oke, akhirnya kita bisa dapatkan I3 adalah 3 ampere dikali R2 adalah 4 ohm min I1 adalah 1,5 ampere dikali 4 ohm juga. Ya, artinya ini sebenarnya adalah 4 dikali 1,5. Ya, 4 3 per 2. 4 bagi 2, 2. 2 kali 3 adalah 6. Ya. 3 kali 4, 12. Dikurang 1,5 dari 4. Sorry. Ini sama dengan 12 dikurang 3 per 2 kali 4, 6. Ya, artinya 6 volt. Ya. Kita dapatkan jawabannya adalah 6 volt. Ya. Jadi beda potensial antara A sampai dengan D adalah 6 volt. Oke, terima kasih atas melihat video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like ataupun komen di bawah, dan juga share kepada yang lainnya. Terima kasih, sampai ketemu di lain video.